transformasi digital meningkatkan pendapatan atau efisiensi operasional bisnis Anda? Pastinya iya ya, karena dengan pemasaran digital ini berarti kan kita nggak perlu nyewa tempat untuk buka toko ya kan. Jadi dengan pemasaran digital ini kami tuh hemat banyak uang, apalagi untuk kami yang mahasiswa di mana uang sakunya belum begitu banyak. Memang pemasaran digital ini yang paling cocok sih. Jika ya, berapa besar sih peningkatannya secara persentase atau nilai kira-kira? Kalau dari awal berdirinya mungkin berapa ya? Mungkin kayak sekitar 30% gitu. Dan sejauh ini tuh stabil sih. Kalau rugi pun paling 1-2 kali ya dari hampir 2 tahun berdirinya. Udah lama ya? Udah lama juga. Cukup stabil ya, maksudnya nggak ada yang nombok terlalu banyak gitu berarti selama bisnis ini berdiri. Yang nombok kayaknya paling sekali 2 kali ya. Sekali 2 kali. Itu pun memang karena lagi masa liburan ya. Iya. Target masa kami kan anak kuliah, Iya. anak sekolah. Jadi kayak udah nggak ada pasarnya gitu. The last but not least nih ya, apa sih saran Anda bagi UMKM lain yang ingin melakukan transformasi digital nih? Kataku nggak usah transformasi ya, langsung dari awal aja. Langsung dari awal. Ya. Karena kan namanya udah UMKM kan, jadi modal awal mereka pun mungkin nggak sebanyak itu, pasti terbatas. Jadi untuk menghemat biaya, mulai aja dari pemasaran digital ini. Nanti kalau misalnya udah berkembang dan ini cukup, bisa lah baru buka stand gitu, nyewa tempat. Jadi kan nggak nombok kan orang itu dari awal. Berarti kamu lebih merekomendasikan digital. Untuk step awal, nanti kalau setelah itu emang sukses, ya udah why not buka tempat gitu kan. Kayaknya itu aja sih pertanyaan dari kami. Thank you ya. Thank you. Sampai yang pertama ya. Oke, apa itu? Langsung aja lah. Ya. Apa sih latar belakang usaha kamu? Aku usaha sekarang ini dalam bidang F&B, food and beverage. Jadi di situ kita menjual berbagai jenis makanan, jenis minuman yang kita inovasikan, yang mengkreatifkan untuk ya sekelas UMKM lah, ya. Gitu. Next question ya, Cok. Oke. Apa sih alasanmu memutuskan untuk memulai transformasi digital dari yang sebelumnya non digital Ya. ke digital dalam bisnis kamu? Kalau non digital itu ya kita alasannya yang pertama ya, kalau untuk mempromosikan jualan itu cuma satu, dari mulut ke mulut. Nah, jadi kalau kau bilang enak, kau ajaklah kawan-kawanmu bilang enak, jadi kawan-kawanmu itu bisa mengajak kawan-kawanmu yang lain juga. Itulah yang non digital. Yang dia bisa mempromosikan itu sesudah dia mencicipi suatu produk kita. Tetapi kalau kita yang digital itu kayak banyak orang yang belum merasakan produk kita itu. Jadi kita up ke digital seperti Facebook atau Instagram, bukan sosial media semuanya. Jadi pemasaran itu, jadi orang banyak tertarik mengunjungi tempat kita. Dan yang belum nengok video kita, belum nengok pemasaran kita di digital, jadi mereka bisa berbicara. Jadi dia lebih membawa ke kelompok langsung gitu, baru meminta kelompoknya langsung lagi. Gitulah. Nah, kalau digital itu ibarat bahasanya lebih luas ya jangkauannya. Gitu. Lebih hemat biaya juga. Ya betul. Lanjut nih ya. Ya. Apa sih tantangan terbesar dalam menghadapi proses transformasi digital itu? Jadi prosesnya itu sebenarnya ya yang susahnya itu karena kita belum banyak dikenal, kita digital itu kita masukkan ke transformasi itu susah untuk menaikkan pasarnya, promosinya susah. Jadi kita harus ya seperti kayak ya kita harus promosi terus-terusan gitu, jor-joran terus aja lagi. Nah, sampai dari mana kita bisa dapat jalan kita untuk bisa mengeksekusi semuanya. Jadi kita harus harus memang berjuang keras lah untuk ya. Tapi kalau udah dapat lah sebenarnya jalannya, itu udah gampang.
terbiasa biasa dong. ya awal-awal susahnya ya karena kita belum terkenal, belum masuk pasarnya ya kayak gitu, agak susah. Jadi harus berjuang keras sedikit lah. Keras sekali guys. Dikira tuh banyak ini. Banyak lah, banyak. Banyak. Kalau mau kaya banyak, kalau mau dikit biasa-biasa Kaya aja. ya, Ya. Aduh, next nih ya. Oke, apa lagi ceritanya? Apa yang kau anggap sebagai keunggulan utama dari bisnismu dibandingkan pesaing? Dan bagaimana teknologi digital ini membantu memperkuat bisnismu? Oke, jadi pertanyaannya kayak mana kita produk kita itu bisa lebih baik Unggul. daripada Ya. pesaingnya. Oke, jadi gini, kita harus pertama kali kita harus percaya. Yang kedua, kualitas kita harus kita baikkan, baguskan, patenkan semua segala macam. Dan yang ketiga itu produk kita ini harus banyak inovasi. Iya, contoh seperti kau misalnya kita ambil contoh kayak jualan jus buah. Iya. Jus buah udah jus gitu aja kan. Iya. Tapi kan pernah nggak kayak dengar yang floating itu? Yang float itu yang kalau di-stop langsung wis. Itulah inovasinya. Jadi dia harus ada gitu. Jadi dia beda dari cara saing yang lain. Dari segi rasa, bentuk dan packaging juga ya lah. Baru kalau untuk digital cara memperkuatkannya itu kita gini. Yang pertama kita harus promosi terus-terusan. Iya. Oke, jor-joran. Nah, yang kedua kita harus kalau bisa ya iklan ini bukan kalau banyak yang gratisan. Nah, kayak gratis kayak cuma ngupload, Iya. cuma mengandalkan followers saja teman-teman itu susah menguasai banyak pasar. Tapi kalau kita meng-ads seperti Facebook Ads, Iya. Instagram Ads, Google Ads dan lain-lainnya, Advertisement ya? kita bayar atau kita kalau sering lihat kayak bayar-bayar selebgram, bayar-bayar influencer, itu bisa. Mak Bendi itu kan Mak Betty lah terutama ya. Gila dia itu. Wadi Jaidi ya. langsung kayak sejam. Langsung naik, iya. Ya. Apalagi pertanyaannya, Le? Next slide. Oke. Apa kelemahan yang kau rasakan dalam bisnisnya ya? Iya. Meskipun sudah menggunakan teknologi digital ini, Mak. Iya. tapi bagaimana cara kau mengatasi keterbatasan tersebut? Jadi kelemahannya itu bisa juga karena bahasanya boncos. Boncos. Jadi kita udah mengeluarkan biaya ini kan, biaya iklannya gitu kan, biaya ads-nya, tapi boncos, dia nggak masuk ke target pasar. Gitu. Jadi cara untuk cara untuk cari solusinya, kita harus mengiklankan di tempat-tempat yang tepat. Jadi aku selalu mengiklankan itu dari Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Jadi pernah nggak kalau pakai HP inilah Samsung berapa lah itu kan? Pernah kan scroll Instagram, scroll Instagram tiba-tiba ada casing Samsung ini yang pasar. Itu Ads, dia mengiklankan sesuai dengan orang yang di bidangnya, orang yang mempunyainya untuk memakai produknya. Algoritmanya udah ada tersendiri. Algoritmanya, iya benar. Pakai TikTok juga lah ya. TikTok juga gitu. Lebih wow ya. Lebih masuk dia iklannya. Gitu. Lebih cantik dia mainnya. Oke, next lah Le. Apa lagi, Le? Cepat aja. Iya. Apa sih kesulitan eksternal yang kau rasakan? Yang kau rasa dapat menghambat transformasi digital? Iya. Dan bagaimana kau menghadapi hal tersebut? Gimana? Sorry, ulang ya. Ya. Apa kesulitan eksternal dari luar Iya. yang kau rasa dapat menghambat transformasi digital? Ya. Dan gimana cara kau menghadapinya? Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau mau kita beralih ke digital, kita sebagai banyak orang Indonesia yang kalau kita mau transformasi ke digital itu kayak banyak orang yang mengkritik kita gitu dari sosial media kita. Langsung ngejudge ya, Le? Langsung ngejudge. Itu yang susahnya gitu. Jadi ya kalau kita mau cari solusinya dari situ, ya kita harus kuatkan diri. Harus kuatkan diri, memang mental baja. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu bukan mental lembek, harus mental baja, berjuang gitu. Ya gitulah. Kekurangannya kalau mau kita transformasi gitu. Jadi kalau kita misalnya banyak kritikan kita nggak tahan itu bisa gagal. Bisa gagal pasti. Memang harus mempersiapkan diri dari Harus awal. mempersiapkan diri dari awal. Karena bisnis ini bukan main-main lah ya. Apa lagi pertanyaannya Le? Next ya, Le. Ya. Apakah kau memiliki koneksi Ya. internet yang stabil nih? Koneksi. Iya. Oke. Jadi kan kita bisnis digital ya. Ya. Kau pasti menggunakan internet sebagai
berbagai macam kan, Le? Ya. Koneksinya stabil nggak, Le? Koneksinya ya selama aku gini lah, selama aku mengiklankan atau live berjualan juga, mengenalkan produk kita ya, selama ini lancar aja sih, lancar aja sih. Karena apalagi dan di Medan ini, di Indonesia ini, Sumatera ini juga udah ada banyak jaringan-jaringan yang di tempat-tempatnya udah 5G. Nah, jadi udah paten lah itu pokoknya. Jadi ya lancar aja sih, nggak pernah ada hambatan. Biasanya tuh menggunakan perangkat apa saja? Ya, Kayak HP atau apa gitu? kalau HP ya saya awak makainya kalau nggak ya inilah HP saya ini. Baru kalau untuk jaringannya pasti Telkomsel sih. Telkomsel ya. Dan juga ini sekalian bukan sponsor dan bukan ini. Saya juga kalau memakai wifi atau pakai ini itu juga pakai Indihome yang produk-produk dari PT Telkom. Oh, yang jaringannya ada lancar itu ya? Iya. Ke ujung timur Ke sana. ujung timur sana, ujung kulon dia udah lancar. Apa aja lah pertanyaannya? Pakai laptop tuh pakai? Hah? Pakai laptop? Pakai lah, pasti pakai. Karena untuk data-datanya semuanya untuk ngirim sana sini bisa. Berarti laptop dan HP lah ya? Laptop dan HP pasti. Next ya. Bagaimana kau mengelola penjualan Ya. dan pemasaran sebelum dan sesudah transformasi digital? Mengelola penjualan. Nah, Oke, dan jadi pemasaran. pengelola penjualan itu yang kalau sebelum itu kita ya mengelolanya itu kayak kita ya kalau berjualan yang tanpa digital nih kita kayak seperti nungguin orang, baru kita ngelolanya secara non digital itu ya kayak kita masih jadul nyetok barangnya, masih pakai nulis, nulis. masih itu yang non digital. Jadi ya kalau sekarang ini ya udah yang digital ini udah gampang lah. Jadi udah gampang. Jadi kalau udah ada stok itu udah habis, udah yang berkurang. Jadi kita tinggal masukkan ke datanya itu ya kita kurangin aja tinggal berapa sekiannya tinggal berapa produk-produknya, modal-modalnya tinggal berapa lagi, apa yang besok dibelanjakannya lagi. Ya gampang. Lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel karena itu kalau kita secara tulisan kadang buku itu kan kebawa kita, ya kan, atau kita kelupaan atau buku itu bisa hilang kan gawat gitu. Tapi kalau kita memakai data dari digital, kayak HP atau laptop atau apapun lah itu pokoknya yang digital, kita bisa semuanya karena ini kan HP, laptop ini kan udah sampai di mana hidup kita menggunakan sehari-hari gitu. Sehari ya. Gak bisa kalau saya tanpa Bisa, HP. betul. Apalagi like itu. Lanjut nih ya. Apakah transformasi digital Ya, Le. meningkatkan pendapatan Ya. dan efisiensi operasional bisnis kau? Jika ya, berapa besar peningkatannya? Jadi gini, kalau kita menggunakan yang tidak digital, itu dia seperti pendapatannya itu nggak jauh-jauh dari situ. Misal cuma 20% hari ini, ya udah besoknya bisa naik cuma 25 atau turunnya cuma bisa sampai 15, gitu. Dia nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau digital kita mempergunakannya dengan baik dan benar dan kita berjuang keras, berusaha keras, itu bisa melipatkan gandakan. Jadi pernah aku estimasinya itu bisa naik yang dulunya ya sebelum kita beralih ke digital ini itu sekitar 30%, 40% kenaikannya itu sebulan. Kalau mau naiknya, mau naiknya. Kalau yang sebelum digital ya. Nah, kalau turunnya itu bisa sampai 10, paling besar pun kalau sunyi-sunyi kali pun 60%, 70% bisa juga. Ya bisa dibilang menang enggak, kalah pun enggak, imbang dia. Lebih imbang Ya. yang digital. Tapi kalau digital, kita pakai digital, itu bisa kita kelipatannya bisa naik sampai 80%, sampai 100% lebih. Nah, karena dia menjangkau banyak orang. Kalau jualan di penjalan itu tanpa digital ini cuma nunggukan orang lewat aja ya kan. Yang di situ-situ aja. Dan pun mau profitnya meningkat dengan cepat itu kan butuh waktu lama gitu. Orang ya suara-suara cap-cap orang gitu sih. Karena kalau digital tadi jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Dimana aja lebih bisa. Bisa juga dari luar kota sana datang ke tempat kita. Itu enaknya. Itu yang viral tadi Le. Benar Le, itu Le. Betul. Lanjut nih Le, Apa Le? terakhir nih. Ya Le. Apa saran kau bagi Ya. UMKM lain yang ingin melakukan transformasi digital? Oke. Saran kau lah.
Jadi saran saya untuk UMKM seperti saya ini juga, seperti yang kawan-kawan juga yang masih kecil atau yang udah mulai beralih ke besar-besar juga. Nah, jadi saran saya kalau mau bertransformasi ke digital, pahami dulu cara mainnya, pahami cara kerjanya, dan harus siap-siap tahan mental, tahan banting semuanya. Karena sebagai pengusaha kita harus mental baja. Kita tidak gampang turun dan kita tidak sering menyerah. Oke, seorang pengusaha tidak kenal kata menyerah. Dan kalau kita mau bertransportasi harus betul-betul menggunakan digital itu diseriusin, dijiwai agar bisa berhasil dan bisa ya bahasa-bahasanya cepat kaya lah kalian. Semua. Berarti harus betul-betul serius Oke, lah ya. gitu. Thank you guys. Ya, Le. Thank you lah ya. Oke, Le, aman, Le.